sebetulnya kalau dibilang kayak gitu, dibilang sedih-sedih, cuman ya terima kenyataan aja, karena saya juga nggak mau ngebela yang salah gitu. Jadi kayak ya udah ngikutin aja. Kalau Pak dari Farah sendiri sejauh ini, ya anaknya mungkin karena basicnya memang mentalnya udah terlatih banget ya dari kecil dulu ya. Jadi ketika dia mendengar hal-hal seperti ini, ya dia tershock juga sih. Anaknya ini dia ada di sini lagi makan, lagi ada sama saya lagi makan ya. Nggak terlalu shock gitu, karena memang basicnya anaknya mentalnya udah terlatih lah gitu ya. Bapak saya pribadi bisa berubah, bisa jadi yang lebih baik gitu. Adanya perubahan salah satu pasal ya 369 ya dari 368 ke 369 itu wewenang jaksa. Tapi yang penting adalah pasal 55 penyertaan. Ya, penyertaan itu penting itu. Nanti ke depan kita akan terangkan ya. Di dalam pasal 55 penyertaan artinya itu ada plegen, don plegen, medel plegen dan yang menyuruh. Artinya berarti ada yang lain ya, seperti itu. Saya belum membaca ya. Semua itu kalau ini terkait dengan pidana. Kalau pidananya saya harus tunggu dulu surat dakwaan. Jadi kalau saya sudah terima secara resmi, saya baru bisa memberikan tanggapan. Ya, jadi secara resmi itu setelah saya dapatkan surat dakwaan, setelah saya periksa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdaftar resmi, ada nomor perkaranya, baru saya bisa memberikan tanggapan. Tapi kalau saya tidak terima, dan saya tidak tahu apakah itu sudah terdaftar atau tidak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saya mohon maaf, saya takut salah nanti memberikan tanggapan. Takutnya tidak ada yang berubah. Nah, tapi kalau saya sudah terima surat dakwaan dan saya cek benar ada nomor perkara di sini, berarti itu yang benar. Nah, itu saya bisa tanggapi. Ya. Setelah tahap 2 ini, tentunya sesegera mungkin kita akan menyempurnakan dakwaan dan nanti sesegera mungkin akan kita limpahkan ke pengadilan. Prosesnya akan seperti itu dan setelah pelimpahan nanti silahkan teman-teman mengikuti sidang secara terbuka. Di dalam suatu proses hukum, laporan polisi itu bisa dirubah saat proses penuntutan di kejaksaan, khususnya saat penyerahan berkas perkara, di mana berkas perkara kalau memang sudah dianggap P21, maka jaksa itu memiliki kewenangan untuk mengubah pasal yang memang disangkakan dalam dakwaan. Jika hasil dari pemeriksaan menurut pihak kejaksaan bahwa pasal yang sebelumnya dianggap tidak tepat. Perubahan pasal yang seperti apa nih? Konteksnya kita harus tahu juga. Nggak bisa sembarang merubah-rubah pasal. Kan kalau kemarin itu kita lihat kan persangkanya itu pasal 368 KUH pidana. Kalaupun ada di situ pasal tambahan misalnya tindak pidana pencucian uang, ya tinggal nanti dibuktikan. Nggak bisa sembarang ditambah-tambah lagi pasal di situ. Apa yang dilaporkan pada saat pertama sekali, kemudian diselidiki, ternyata harus tambah pasal. Mestinya udah kelar dari kemarin. Pada saat proses penyidikan nggak bisa ditambah-tambah sekarang. Kami kan tinggal persidangan. Nih Lisa Mariana sudah mendapatkan kerugian material atau immaterial ya, sanksi sosial dan segala macam gitu. Jadi terserahlah publik mau menilai apa gitu. Kalau ditanya apakah ini akan nanti dia kemudian marah memaki-maki, kan saya nggak tahu apakah sebelum ini juga udah pernah bertemu gitu kan. Apa yang akan dibicarakan kita nggak tahu, tapi bahwa dia tahu impact dari masalah ini kepada dirinya itu besar sekali. Pertama, kalau menurut saya, kalau memperjuangkan anaknya tidak dengan cara maju ke media sosial, itu satu. Itu pasti akan memberikan bekas-bekas jejak-jejak digital. Tetapi kalau dia mengupayakan sesuatu yang dia anggap menjadi bagian dari haknya, cari jalur yang jelas, mungkin ke pengadilan tetap, minta tes DNA tetap, tapi tidak usah diekspos. Menurut saya gitu.
dengan cara-cara tertentu agar bisa tembus kepada orang yang bersangkutan. Tetapi kalau dengan cara dia mengekspos sendiri seperti ini, kalau menurut saya ya dia menerjunkan dirinya sendiri ke dalam situasi yang akan membawa anak-anaknya juga. Kalau saya lihatnya seperti itu. Apa ya, orang kadang-kadang melihat sesuatu untuk kemudian menaikkan pamornya. Ada sensasi, ada apa. Nah ini sekarang yang mau dituju apa? Yang lebih jadi utama apa? Yang jadi sebetulnya hanya bunga-bunganya aja itu seperti apa? Kan nggak semua hal itu harus diekspos ke dalam media sosial. Ya, menurut saya sebagai ibu tuh harus lebih bijak berpikirnya. Berpikir dewasa, Anda tidak berpikir untuk diri Anda sendiri, tapi juga berpikir untuk kemungkinan anak dan ya siapa lingkungan keluarga kalau menurut saya gitu. Tapi kalau misalnya saya nggak membela yang satunya juga ya lawannya, tetapi intinya ada cara yang lebih decent, lebih bijak yang bisa membantu orang untuk mencapai apa yang dia inginkan gitu. Mungkin itu yang menurut saya bisa berdampak ke dia. Jadi dia bisa ngerasa bahwa bisa orang jadi makin membabi buta melakukan apa saja secara apapun asal dia bisa mendapatkan perhatian atau bisa dengan cara yang berbeda gitu. Bisa iya, bisa enggak. Kita kan nggak tahu ya bagaimana cara orang ini mendidik anaknya, membimbing dan sebagainya. Di dalam kehidupan keluarga, terutama orang tua dengan anak, itu memang harus ada komunikasi. Komunikasi itu harus baik. Komunikasi itu harus kemudian disesuaikan dengan tingkat usia anak. Lalu kemudian ada empati kepada anak. Nah, kalau kita mengempati anak, kita meletakkan diri kita pada posisi anak. Kalau saya diperlakukan seperti ini, enak nggak ya? Anak saya diperlakukan seperti ini, apa kira-kira dia merasa nyaman apa tidak? Nah, kalau itu bisa dia hayati, empati terhadap anak dan sebagainya, itu kemungkinan dia akan juga mengerem atau tidak kemudian nekat melakukan hal-hal yang akan membahayakan atau membuat anaknya menjadi tidak nyaman, ya. Tidak nyaman itu kan bukan hanya terjadi sekarang. Kalau misalnya itu anak sudah masuk ke sekolah, ada orang tua dari teman-teman anaknya yang kemudian bertanya, misalnya seperti itu, bisa juga kejadian. Jadi orang tua berpikir panjang itu untuk demi keselamatan anak dalam kaitannya adalah lingkungan sosial itu ikut menilai. Kalau dia tidak dipersiapkan si anak, nanti didera oleh pertanyaan-pertanyaan dari lingkungan bisa berdampak negatif untuk anaknya. Dan itu bisa pasti berdampak juga terhadap hubungan ibu dan anak.